Pemerintah bersama PLN berupaya mendorong dekarbonisasi menuju net zero emission. Salah satunya dengan memanfaatkan hidrogen dan amonia sebagai pengganti bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap PLTU. PLN melalui entitas bisnisnya menjalin kontrak kerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan, KEPCO Engineering and Construction Company, untuk mengembangkan teknologi pemanfaatan hidrogen dan amonia sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan kerjasama ini demi mewujudkan net zero emission pada 2060 dengan mengurangi penggunaan batu bara melalui program co-firing. Berdasarkan data Statista, Indonesia menduduki urutan kelima sebagai produsen amonia dunia pada 2021 dengan jumlah 5,9 juta metrik ton. Kandungan amonia yang terdiri dari senyawa nitrogen dan hidrogen lebih ramah lingkungan karena tidak mengandung karbon. Amonia bisa digunakan sebagai co-firing atau sebuah teknologi substitusi batu bara dengan bahan bakar biomasa pada rasio tertentu. Sedangkan hidrogen dimanfaatkan untuk menghasilkan natural gas pembangkit listrik tenaga uap dan gas yang dikelola PLN Group. Sementara itu, Dirjen Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM menilai upaya transisi energi bukan menjadi beban PLN, melainkan juga seluruh sektor. Gelaran G20 di Bali pada November lalu menghasilkan 3 potensi pemanfaatan hidrogen di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak sumber daya air yang menjadi modal besar untuk memproduksi hidrogen sebagai bahan bakar bersih. Jadi potensi untuk mendapatkan gas hidrogennya sekarang sudah mulai semua melakukan feasibility study, mau pilihan dari petanya. Kita itu di Sumatera sekitar sudah ada 4 proyek. Lalu di Jawa ada sekitar 2 termasuk co-firing tadi. Di Kalimantan sudah ditelaah 2. Sulawesi juga sudah ada. Misalnya akan memproduksi green hidrogen dari sumber listrik sisa dari geotermal misalnya. Dan itu nanti hidrogennya digunakan untuk memproduksi amonia maupun memproduksi metanol. Terkait kerjasama ini, pemerintah diharapkan mempertimbangkan aspek keekonomian dan efektivitas menekan gas rumah kaca. Ini kan sudah maju satu langkah, sudah di dalam tahapan studi, begitu ya, studi kelayakan. Mudah-mudahan memang layak secara ekonomi, tidak hanya secara teknis bisa dilakukan, tetapi secara ekonomi juga cukup menjanjikan. Tentu juga mempertimbangkan aspek daya beli masyarakat nantinya ya, Mbak Grisya, supaya tarifnya juga tidak terlalu membebani masyarakat. Kerjasama pengembangan transisi energi dengan co-firing menjadi solusi cepat bagi PLN untuk meningkatkan energi bersih. Dan diharapkan bisa menghasilkan multi-industri yang dapat memberikan banyak manfaat di Indonesia. Glenis Oktania dan Tim Liputan Kompas TV.